Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Dalam pertemuan kali ini, kami akan membahas income konsep dan value. Kelompok 2 yang beranggotakan Okta Dwi Putri, Sariana, Siska Ulansari, Yustirana Wahyuni, dan Zulfira Anggraini. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Okta Dwi Putri. Kepada Okta, dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Yustiranda. Baiklah, yang pertama itu mengenai konsep laba. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu laba. Laba itu biasanya disebut dengan earning atau income yang merupakan hasil bersih yang dihasilkan perusahaan dari kegiatan atau aktivitas dari proses bisnis yang nantinya akan disajikan pada laporan laba rugi dalam satu periode tertentu. Laba ini merupakan sebuah informasi yang paling penting dan sangat dibutuhkan oleh investor. Secara konseptual, laba memberikan sebuah pengukuran terkait berapa perubahan kesejahteraan atau kekayaan yang diperoleh oleh stakeholder atau pemegang saham dalam periode tertentu yang digunakan sebagai estimasi atau perkiraan mengenai profitabilitas atau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bisnis pada tahun yang berjalan. Dalam konsep laba terdapat dua komponen. Yang pertama itu laba ekonomi dan laba akuntansi. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan laba ekonomi. Laba ekonomi itu sendiri merupakan laba yang ditentukan oleh cash flow atau arus kas yang ditambah dengan perubahan nilai wajar aset atau present value of expected future cash flow. Jika dilihat dari sudut pandang investor, laba ekonomi ini digunakan untuk mengukur perubahan nilai pemegang saham atau mengetahui berapa laba ekonomi sebuah perusahaan tersebut dan untuk mengetahui hal apa yang dapat dilihat dari nilai kapitulasi aset perusahaan. Tak hanya itu, dalam konsep laba ekonomi, dia itu mengukur perubahan dalam nilai pemegang saham dan bermanfaat bagi tujuan analisis sebagai penentu return atau pengembalian yang diharapkan oleh investor dalam satu periode. Laba ekonomi ini sebagai dasar atau bottom line dari kinerja perusahaan, yaitu mengukur dampak keuangan dari seluruh aktivitas atau kegiatan dalam sebuah pengukuran secara komprehensif. Tetapi dalam pengukuran laba komprehensif, laba ekonomi ini akan mencakup atau melibatkan komponen berulang atau berkelanjutan atau recurring dan tidak berulang atau non-recurring sehingga kurang bermanfaat untuk memprediksi potensi laba di masa depan. Yang kedua itu adalah laba permanen atau disebut dengan permanent income yang merupakan laba yang berkelanjutan atau recurring yang rata-rata laba stabil yang diperkirakan dapat diperoleh perusahaan selama masa bisnis atau sepanjang umurnya dengan kondisi masa sekarang atau saat ini. Laba permanen ini berfokus pada jangka panjang atau masa depan, yaitu berapa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang stabil sehingga laba permanen ini secara konseptual sama dengan kekuatan produktif berkelanjutan atau berlangsung. Untuk keberlangsungan hidup atau going concern perusahaan, nilai perusahaan dapat dijelaskan atau diterangkan dengan membagi laba permanen tersebut dengan biaya modalnya. Selanjutnya yang ketiga itu ada laba operasi, yang mana laba ini muncul atau timbul dari kegiatan operasional, namun tidak termasuk seluruh beban yang timbul dari kegiatan keuangan perusahaan. Di sini maksudnya itu laba yang menjadi hasil dari kegiatan pokok perusahaan, tetapi tidak termasuk laba yang dihasilkan dari kegiatan keuangan atau finansial perusahaan tersebut, yang mana laba operasi ini adalah konsep penting dalam penilaian kepentingan yang timbul dari tujuan keuangan perusahaan untuk membedakan antara aktivitas operasi perusahaan dari aktivitas pendanaan. Dan laba operasi ini berbeda dengan laba permanen secara konseptual, yang mana laba operasi mencakup komponen yang tidak berulang seperti beban restrukturisasi.
Baiklah, selanjutnya itu mengenai konsep laba akuntansi. Laba akuntansi itu sangat berbeda dengan laba ekonomi, yang mana laba akuntansi ini ditentukan sesuai atau berdasarkan dengan konsep akrual, yang mana dalam tujuan laporan keuangannya itu untuk menyesuaikan laba akuntansi, sehingga merefleksi alternatif konsep ekonomi atas laba dengan baik dan benar. Laba akuntansi ini disusun dengan metode-metode akuntansi dan konsep akuntansi akrual. Baiklah, kita akan membahas terkait dengan pengakuan pendapatan dan pengkaitannya. Maksud pengaitannya ini adalah pengaitannya dengan beban. Tujuan utama dari akuntansi akrual itu pengukuran laba, dan dalam pengukuran laba itu adalah pengakuan pendapatan dan pengaitannya dengan beban. Pengakuan pendapatan atau revenue recognition ini sebagai titik awal dari pengukuran laba. Ada dua kriteria pengakuan laba. Yang pertama itu dapat direalisasi atau realize, yang mana pendapatan diakui ketika pendapatan tersebut sudah terrealisasi sebagai kas atau komitmen akan terrealisasi. Atau apabila sudah terjadi transaksi pertukaran antara barang yang sudah dihasilkan perusahaan dengan kas, atau bisa juga klaim untuk menerima kas. Yang kedua itu telah dihasilkan atau terbentuk, yang mana perusahaan tidak dapat mengakui pendapatan jika seluruh kewajiban belum terpenuhi atau tidak lengkap, atau jika kegiatan menghasilkan barang atau jasa sudah berjalan secara substansial telah selesai. Yang kedua itu laba akuntansi dan laba ekonomi. Laba akuntansi ini tidak dimaksudkan untuk mengukur laba ekonomi dan laba permanen. Laba akuntansi sendiri itu didasarkan pada seperangkat aturan yang sudah berkembang selama periode tertentu, periode waktu yang cukup lama dalam memenuhi beberapa tujuan yang saling bertentangan. Laba akuntansi ini diatur atau dengan aturan atau standar akuntansi yang beberapa bagian menarik dan tidak, sehingga aturan itu memerlukan estimasi dan menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap transaksi ekonomi dan kesempatan yang mungkin bagi manajer melakukan window dressing. Nominal akuntansi terhadap nominal akuntansi untuk kepentingannya sendiri atau pribadi. Sehingga hal-hal tersebut memberikan perbedaan antara laba akuntansi dengan laba ekonomi. Berikut ada beberapa alasan yang menjadi penyebab perbedaan laba akuntansi dan laba ekonomi tersebut. Yang pertama itu dari konsep laba alternatif, yang mana konsep laba ekonomi dan laba permanen berbeda sehingga menghasilkan pengukuran laba yang tidak konsisten. Yang kedua itu ada biaya historis, yang mana pengukuran laba sesuai dengan biaya historis untuk memperlihatkan perbedaan antara laba akuntansi dan laba ekonomi, yang mana penggunaan biaya historis ini mampu mempengaruhi biaya penjualan saat ini yang tidak tercermin dalam laporan laba rugi dalam metode FIFO, dan keuntungan kerugian yang belum direalisasi tidak diakui. Yang ketiga itu ada basis transaksi, di mana biasanya laba akuntansi mencerminkan dampak transaksi dalam dampak ekonomi yang tidak serta transaksi wajar yang dipertimbangkan kembali. Yang keempat itu ada konservatisme, yang mana hal ini mengakibatkan pengakuan kejadian penurunan laba dengan segera walaupun tidak ada transaksi yang mendukung, seperti penurunan nilai persediaan, sehingga memberikan dampak peningkatan laba yang ditunda sampai direalisasikan dan menimbulkan bias konservatif dalam laba akuntansi. Dan yang terakhir itu ada manajemen laba, yang mana ini menyebabkan distorsi pada laba akuntansi yang tidak memiliki hubungan dengan realitas atau kenyataan ekonomi, tetapi dari salah satu bentuk manajemen laba itu sendiri adalah peraturan laba dalam berbagai keadaan yang dapat meningkatkan kemampuan laba akuntansi mencerminkan laba permanen tersebut. Baiklah, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zofira Anggreni. Kepada Zofira dipersilahkan. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai komponen permanen sementara dan nilai yang tidak relevan.
Yang pertama adanya komponen permanen atau berulang, yang mana komponen permanen atau berulang dalam laba akuntansi diharapkan terus berlanjut dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Maksudnya di sini adalah untuk kelangsungan hidup, setiap dolar dari komponen permanen adalah sama dengan 1 per R dolar dari nilai perubahan, di mana R adalah biaya modal. Komponen permanen tersebut memiliki karakteristik identik dengan konsep ekonomi laba permanen. Yang kedua yaitu komponen sementara atau tidak berulang. Yang mana komponen sementara atau tidak berulang ini diharapkan hanya terjadi sekali saja dan tidak berulang. Komponen ini mempunyai pengaruh dolar for dolar terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga adalah komponen nilai yang tidak relevan. Komponen ini timbul karena ketidaksempurnaan akuntansi dan tidak memiliki dampak pada nilai perusahaan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu mengenai implikasi analisis. Implikasi analisis ini digunakan untuk menyesuaikan laba akuntansi yang merupakan tugas penting dalam analisis akuntansi. Khususnya untuk menentukan apakah tujuan analisis akuntansi ini sesuai dengan penentuan laba ekonomi atau laba permanen suatu perusahaan. Yang pertama adanya penyesuaian laba permanen. Penyesuaian laba permanen ini untuk tujuan tersebut analis perlu untuk menentukan terlebih dahulu komponen permanen dari laba akuntansi periode berjalan dengan mengidentifikasi dan tidak memasukkan komponen sementara dari laba akuntansi dengan tepat. Untuk menggambarkan laba permanen, laba inti perusahaan harus mencerminkan kekuatan laba jangka panjang perusahaan tersebut. Laba inti periode berjalan mungkin tidak mencerminkan prospek laba jangka panjang perusahaan dikarenakan adanya dua alasan. Yang pertama, laba inti tidak memasukkan komponen laba yang dijelaskan yang jelas diidentifikasi sebagai komponen sementara. Tidak ada jaminan bahwa komponen yang termasuk dalam laba inti bersifat permanen. Yang kedua, seorang analis harus memperhatikan perubahan jangka panjang terhadap kondisi bisnis perusahaan yang tercermin pada komponen laba tidak berulang. Selanjutnya mengenai penyesuaian laba ekonomi. Dalam menyesuaikan laba ekonomi akuntansi untuk menentukan laba ekonomi, maka perlu mengadopsi pendekatan yang memasukkan semua komponen laba, apakah berulang atau tidak berulang. Salah satu cara untuk melihat laba ekonomi adalah perubahan neto pada kekayaan pemegang saham yang timbul dari sumber non-pemilik. Sehingga pendekatan tersebut mencakup semua yang menyangkut perubahan kekayaan bersih pemegang saham. Laba ekonomi berfungsi sebagai ukuran komprehensif terhadap perubahan kekayaan pemegang saham sehingga dapat berguna sebagai indikator bottom line terhadap kinerja ekonomi tahun berjalan. Yang terakhir adanya penyesuaian laba operasi. Pada saat menentukan laba operasi, analis yang bertugas sering memulai dengan menentukan laba inti di mana mereka tidak memasukkan komponen laba non-operasi seperti beban bunga. Untuk tujuan konsistensi, laba operasi mengacu pada apa yang dihasilkan, yaitu dari aktivitas bisnis operasi, bukan dari fungsi perbendaharaan, tanpa memperhatikan berulang atau tidak berulang. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Zofira. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Siska. Kepada Siska dipersilakan. Baiklah, selanjutnya akuntansi nilai wajar. Akuntansi nilai wajar menurut PSAK 68 merupakan harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal tertentu. Biasanya digunakan pada laporan keuangan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, perbandingan model biaya historis dengan nilai wajar. Itu terdapat 3. Pertama, transaksi versus penilaian saat ini. Menurut akuntansi biaya historis, nilai aset dan liabilitas sebagian besar ditentukan oleh transaksi aktual entitas bisnis di masa lalu. Penilaiannya tidak perlu mencerminkan kondisi ekonomi saat ini.
Sedangkan menurut model nilai wajar, jumlah aset atau liabilitas ditentukan oleh sebagian besar nilai kini dengan menggunakan asumsi pasar. Penilaiannya tidak perlu didasarkan pada transaksi aktual. Yang kedua, biaya historis versus harga berbasis pasar. Pada penilaian biaya historis, terutama ditentukan oleh biaya yang terjadi melalui bisnis. Sedangkan dalam model nilai wajar, didasarkan pada penilaian pasar atau asumsi berbasis pasar. Misalnya itu persediaan barang jadi berdasarkan model biaya historis, utamanya akan mencerminkan biaya produksi barang. Sedangkan menurut model nilai wajar akan mencerminkan harga penjualan neto, yaitu nilai yang pasar bersedia membayar untuk barang tersebut. Dan yang terakhir, pendekatan penghasilan alternatif. Berdasarkan model biaya historis, laba ditentukan dengan mengaitkan biaya dengan pendapatan yang diakui dan harus direalisasikan dan diterima. Sedangkan menurut model nilai wajar, laba ditentukan hanya dengan perubahan neto nilai wajar atas aset dan liabilitas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Siska. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saryana. Kepada Saryana dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya mengenai pertimbangan dalam mengukur nilai wajar. Yang pertama itu kita masuk pada definisi nilai wajar. Sebelum memberikan definisi formal dari nilai wajar, perlu untuk memahami makna intuitif dari istilah tersebut. Dalam arti luas, nilai wajar berarti nilai pasar. Secara konseptual, nilai wajar tidak berbeda dengan nilai pasar, karena nilai wajar mencerminkan asumsi pelaku pasar saat ini tentang nilai sekarang dari arus kas masuk atau arus kas keluar masa depan yang diharapkan timbul dari aset atau liabilitas. Kemudian, secara formal, SFAS 157 mendefinisikan nilai wajar sebagai harga pertukaran, yaitu harga yang akan diterima untuk menjual aset atau yang akan dibayar untuk mengalihkan liabilitas dalam transaksi teratur atau ordinary transaction antar pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Kemudian, ada 5 aspek mengenai definisi nilai wajar yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tanggal pengukuran. Yang kedua, transaksi hipotesis. Yang ketiga, transaksi teratur. Yang keempat, pengukuran berbasis pasar. Dan yang kelima itu harga keluar. Selanjutnya itu terkait pembahasan hierarki input. Para pembuat standar telah menetapkan hierarki input nilai wajar, yaitu asumsi yang membentuk dasar untuk memperoleh estimasi nilai wajar. Pada awalnya, ada 2 jenis input yang diakui, yakni input yang dapat diobservasi dan input yang tidak dapat diobservasi. Input yang dapat diobservasi, yakni di mana harga pasar diperoleh dari sumber independen pada perusahaan pelapor. Kemudian input yang tidak dapat diobservasi, yakni di mana nilai wajar ditentukan dengan asumsi yang diberikan oleh perusahaan pelapor, karena aset atau liabilitas tidak diperdagangkan. Kemudian, input yang dapat diobservasi selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan apakah harga tersebut diperoleh dari pasar primer atau pasar sekunder. Hal ini menimbulkan 3 level hierarki input, yaitu pada level pertama, input adalah kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran. Kemudian input yang kedua, yakni input ini termasuk harga kuotasian dari pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang serupa, tetapi tidak identik atau harga kuotasian untuk aset atau liabilitas yang identik di pasar yang tidak aktif. Oleh karena itu, meskipun input tersebut benar harga pasar, harga tersebut dapat berupa aset atau liabilitas yang tidak identik dengan input yang sedang dinilai, atau kuotasian mungkin bukan untuk harga saat ini karena perdagangan yang jarang.
Kemudian untuk input yang ketiga itu input yang tidak dapat diobservasi dan digunakan ketika aset atau liabilitas tidak diperdagangkan atau ketika substitusi yang diperdagangkan tidak dapat diidentifikasikan. Kemudian pembahasan selanjutnya terkait teknik penilaian. Teknik penilaian yang tepat tergantung pada ketersediaan input data. Ada 3 pendekatan dasar untuk penilaian, yaitu pendekatan pasar, pendekatan penghasilan, dan pendekatan biaya. Pada pendekatan pasar, menggunakan harga baik secara langsung atau tidak langsung dari transaksi pasar yang sebenarnya. Kemudian jika pendekatan penghasilan, dalam pendekatan penghasilan, nilai wajar diukur dengan mendiskontokan harapan arus gas atau laba masa depan untuk periode berjalan. Kemudian yang terakhir yakni pendekatan biaya. Pendekatan biaya digunakan untuk menentukan biaya, pendekatan biaya digunakan untuk menentukan biaya pengganti saat ini untuk aset, yakni menentukan biaya untuk mengganti kapasitas manfaat yang tersisa dari suatu aset. Dalam pendekatan ini, nilai wajar ditentukan sebagai biaya kini kepada pelaku pasar untuk memperoleh atau membangun aset pengganti dengan manfaat yang sebanding setelah disesuaikan dengan pengembangan teknologi, pemakaian alam, dan kerusakan alam, serta keusangan ekonomis. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, implikasi analisis. Keunggulan utama dari akuntansi nilai wajar. Yang pertama, mencerminkan informasi terkini. Penggunaan akuntansi nilai wajar akan mencerminkan informasi terkini berkaitan dengan nilai aset maupun liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Sebaliknya, informasi biaya historis bisa saja ketinggalan zaman karena menimbulkan aset ataupun liabilitas yang tersembunyi. Contohnya, aset yang ada pada perusahaan manufaktur dengan serius dinyatakan terlalu rendah karena nilai pasar terkini dari kepemilikan real estate tidak terrefleksikan dalam laporan posisi keuangan. Hal ini menyatakan bahwa akuntansi nilai wajar lebih unggul dibandingkan dengan model biaya historis. Dengan merefleksikan informasi yang lebih terkini, maka akuntansi nilai wajar bisa menjadi lebih relevan di dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu kriteria pengukuran yang konsisten. Akuntansi nilai wajar memberikan kriteria pengukuran yang konsisten secara konseptual bagi aset dan liabilitas. Saat sekarang ini, akuntansi keuangan mengikuti campuran pendekatan yang disebut model atribut campuran. Contohnya, aset tetap seperti tanah dan bangunan diukur menggunakan biaya historis. Namun, aset keuangan seperti efek yang dapat diperdagangkan dicatat sebesar harga pasar saat ini. Dengan penerapan akuntansi nilai wajar, diharapkan semua aset dan liabilitas akan diukur menggunakan kriteria yang konsisten dan menarik secara konseptual. Yang ketiga, komparabilitas. Dikarenakan secara konsisten mengukur aset dan liabilitas, maka dapat dikatakan bahwa akuntansi nilai wajar akan meningkatkan komparabilitas, yakni kemampuan untuk membandingkan laporan keuangan antar perusahaan yang berbeda. Yang keempat, tidak ada bias konservatif. Akuntansi nilai wajar diharapkan dapat menghilangkan bias konservatif yang saat ini ada di dalam akuntansi. Masalah yang ditimbulkan dalam penggunaan akuntansi tradisional yaitu terlalu berorientasi dalam memberikan informasi untuk analisis kredit. Contohnya penggunaan biaya historis yang konservatif lebih dirancang untuk memberikan estimasi risiko sisi bawah dibandingkan mengevaluasi potensi sisi atas dari bisnis itu sendiri. Banyak yang berpendapat pengadopsian model nilai wajar bisa membuat akuntansi lebih berguna untuk analisis ekuitas. Selain memiliki keunggulan, terdapat kelemahan dari penggunaan akuntansi nilai wajar ini. Yang pertama, objektivitas lebih rendah. Kritik utama terhadap akuntansi nilai wajar yaitu kurang dapat diandalkan karena kurang objektivitas. Permasalahan ini berkaitan dengan jenis input yang digunakan. Sementara, tidak seorang pun yang meragukan objektivitas dari input level 1, namun tidak untuk level 3. Oleh karena input level 3 tidak dapat diobservasi dan didasarkan pada asumsi yang dibuat oleh manajer, banyak yang mengkhawatirkan jika penggunaan input level 3 ini menjangkau secara luas.
terkhusus untuk aset operasi maupun liabilitas, yang akan mengurangi keandalan dari informasi laporan keuangan. Yang kedua, kerentanan terhadap manipulasi. Dikarenakan objektivitas yang rendah, timbul kekhawatiran bahwa akuntansi nilai wajar akan meningkatkan kemampuan manajer untuk memanipulasi laporan keuangan. Hal ini berkaitan dengan penggunaan input level 3, yang lebih sulit untuk memanipulasi nilai wajar ketika input level 1 maupun input level 2 digunakan. Penggunaan input level 3. Oleh karena input level 3 kurang objektif, masalah krusial yang akan menentukan keandalan akuntansi nilai wajar adalah sampai sejauh mana input level 3 akan digunakan. Krisis kredit yang baru-baru terjadi di Amerika Serikat telah menunjukkan bahwa pada aset keuangan atau liabilitas, sebagian besar perusahaan harus beralih secara ekstensif dengan menggunakan input level 3. Hal ini dikarenakan likuiditas yang buruk di pasar kredit. Kebutuhan akan penggunaan input level 3 secara jelas diharapkan akan lebih besar untuk aset operasi maupun liabilitas. Apabila input level 3 digunakan secara luas, maka semakin banyak yang percaya bahwa model akuntansi nilai wajar akan mengurangi keandalan dari laporan keuangan itu sendiri. Yang keempat, tidak adanya konservatisme. Ada dua keunggulan dari konservatisme, yaitu secara alamiah saling hapus bias optimistis pada bagian manajemen untuk melaporkan laba yang lebih tinggi atau aset neto yang lebih tinggi. Yang kedua, penting bagi analisis kredit dan kontrak utang karena kreditor lebih memilih laporan keuangan yang menyoroti risiko sisi bawah. Pemakai akuntansi konservatif perlu mengingat bahwa pengadopsian model nilai wajar yang bertujuan untuk menjadi tanpa bias akan menyebabkan laporan keuangan dibuat secara agresif, sehingga mengurangi kegunaannya terhadap kreditor, yang merupakan salah satu bagian penting dari penggunaan informasi keuangan. Yang kelima, volatilitas laba berlebihan. Berdasarkan model nilai wajar, laba hanya perubahan neto nilai aset dan liabilitas saja. Karena aset maupun liabilitas sangat berhubungan dengan laba, dan karena nilai wajar dapat berubah secara signifikan setiap saat, maka perubahan nilai wajar dari aset dapat menyebabkan laba yang dilaporkan menjadi sangat fluktuatif. Sebagian besar volatilitas disebabkan karena perubahan dalam nilai wajar dari aset dan liabilitas, bukan dari perubahan dalam profitabilitas yang mendasarinya terkait operasi bisnis tersebut, sehingga dikhawatirkan laba akan menjadi kurang berguna bagi analis. Para pembuat keputusan berusaha untuk mengubah penyajian laporan keuangan dan akan mempertimbangkan serta melaporkan pengukuran laba menengah yang mencerminkan operasi perusahaan. Selanjutnya, implikasi untuk analisis. Yang pertama, berfokus pada laporan posisi keuangan. Analis lebih cenderung untuk memperhatikan laporan laba rugi saja, sehingga laporan posisi keuangan kurang diberikan perhatian. Alasannya yaitu, laporan posisi keuangan tidak terlalu informatif dalam model biaya historis. Hal ini akan berubah apabila akuntansi nilai wajar diterapkan. Laporan posisi keuangan menjadi sangat penting untuk dianalisis. Sebaliknya, laporan laba rugi akan kehilangan sebagian laporan yang penting karena laba bottom line hanya akan mengukur perubahan neto aset dan liabilitas saja. Dengan demikian, fokus analisis laporan keuangan akan beralih dari laporan laba rugi menjadi laporan posisi keuangan. Yang kedua, menyatakan kembali laba. Laba bottom line dalam model akuntansi nilai wajar hanya mengukur perubahan neto nilai wajar aset dan liabilitas saja. Pengukuran laba ini secara konseptual lebih mendekati laba ekonomi, sehingga kurang berguna untuk menganalisis profitabilitas periode berjalan maupun meramalkan laba di masa depan. Analis harus menganalisis laba dengan hati-hati untuk memisahkan dampak dari operasi saat ini dari keuntungan yang belum direalisasi dan kerugian akibat perubahan nilai wajar aset dan liabilitas. Yang ketiga, menganalisis penggunaan input. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, input level 3 kurang dapat diandalkan dan lebih rentan terhadap manipulasi. Sehingga tugas utama dalam analisis laporan keuangan menggunakan informasi akuntansi nilai wajar yaitu
menganalisis level input yang telah digunakan untuk menentukan nilai aset dan liabilitas. Terkhususnya untuk mengidentifikasi dan menguantifikasi sampai sejauh mana input level 3 ini digunakan dalam penentuan nilai wajar. Penggunaan secara meluas dari input level 3 merupakan indikator penting dari kualitas dan kekurangan atas laporan keuangan. Perusahaan diminta untuk memberikan pengungkapan catatan kaki yang terperinci berkaitan dengan asumsi yang mendasari pada setiap estimasi nilai wajarnya, termasuk juga jenis input yang digunakan. Adanya informasi ini menjadi sangat penting dalam mengevaluasi kualitas dari informasi laporan keuangan. Yang terakhir itu menganalisis liabilitas keuangan. Nilai wajar dari efek berkurang dengan adanya penurunan kelayakan kredit dari peminjam. Hal ini membuat situasi yang berlawanan sehubungan dengan penilaian liabilitas keuangan dari suatu bisnis. Penurunan kelayakan kredit bisnis akan mengakibatkan menurunnya nilai wajar dari kewajiban utang. Penurunan nilai wajar dari kewajiban utang akan mengakibatkan pengakuan keuntungan yang belum direalisasikan, yang menjadikan seolah-olah akan melakukan penggelembungan laba selama periode tersebut. Dasar pemikiran untuk perlakuan akuntansi ini adalah ketika seluruh laporan posisi keuangan dibuat berdasarkan nilai wajar, pengurangan nilai wajar atas utang tidak mungkin terjadi tanpa adanya penurunan yang sebanding dari nilai wajar aset. Oleh sebab itu, apabila dibuat secara bersamaan, maka mungkin tidak ada kenaikan artifisial dalam ekuitas. Baik, itulah penjelasan dari kelompok 2 mengenai materi kita pertemuan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.